Di kesempatan pada hari ini, saya ingin berbicara tentang firman Tuhan yang bertemakan indah pada waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, segala sesuatunya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini, siaran langsung ini, ibadah langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, segala sesuatunya akan indah pada waktunya Tuhan. Amin. Baik itu kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bisnis dagang usaha kita, pelayanan kita, dan seluruh aspek kehidupan kita sesuai seturut indah pada waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal ke-18, mulai dari ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Kejadian pasal 18, mulai dari ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dikatakan demikian, mereka bertanya kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Dan ia menjawab, "Di sana, di dalam kemah." Ayat 10, dia berkata, "Aku akan kembali lagi kepadamu tahun depan pada saat seperti ini. Dan istrimu Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki." Sarah mendengarkan hal itu di pintu kemah di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah sudah tua, dan Sarah sudah lewat masa baginya untuk bisa mempunyai anak. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini dilatar belakangi tentang kerinduan Abraham untuk memiliki keturunan atau memiliki anak dari istri yang sah bernama Ishak, karena bernama Sarah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia rindu, dia berkata-kata kepada Tuhan, "Umurku sudah tua dan aku akan mati, dan siapakah yang akan mewarisi seluruh hartaku ini? Apakah mereka bujang-bujangku?" Tapi Tuhan berfirman, "Bukan bujang-bujangmu dan bukan yang lainnya, tetapi melalui Sarah istrimu, engkau akan memiliki keturunan, dan dialah yang akan mewarisi kekayaanmu." Tapi Abraham berkata kepada Tuhan, "Bagaimana mungkin sedangkan saya adalah laki-laki yang sudah berumur ratusan tahun, dan istriku sudah mandul dan mati haid dan tidak bisa memiliki anak." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan menjawab Abraham, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Amin. Dan Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kepada kita, adakah yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong hidup saudara dan hidup saya, mengangkat hidup saudara dan hidup saya, mempromosikan hidup saudara dan hidup saya, menyelesaikan seluruh hutang piutang kita, menyelesaikan seluruh permasalahan kita? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan bersabda, firman Tuhan katakan, dia mengikat janjinya dengan sumpah, dia mengikat firman-Nya dengan sumpah, dan dia akan menggenapi firman-Nya. Dan Tuhan benar menggenapi firman-Nya. Ketika Tuhan menjumpai Abraham dan berkata kepada Abraham bahwa tahun depan engkau akan memiliki anak, bukan dari bujangmu, bukan dari perempuan lain, tetapi dari Sarah lah engkau akan mengalami, menerima, bahkan mendapatkan keturunan yang gilang gemilang. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan tersebut. Tuhan berfirman dan firman mencatat dengan jelas, tahun depan engkau akan menerima keturunan. Dan 1 tahun kemudian firman Tuhan digenapi. Itu artinya semua just by in His time. Dengan waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita. 1 tahun kemudian, dalam Kejadian pasal 21, ayat 1 dan 3, firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yahweh memperhatikan Sarah sebagaimana dia telah berfirman. Dan Yahweh melakukan kepada Sarah seperti yang telah dia firmankannya. Apa yang dia firmankannya? Bahwa tahun depan engkau akan mengandung. Tahun depan engkau akan memiliki anak. Tahun depan engkau akan memiliki keturunan. Dan benar, Yahweh menggenapi firman-Nya. Tuhan menggenapi firman-Nya. Dan ayat kedua, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana Elohim telah berfirman kepadanya. Dan Abraham menamai anak itu Ishak, yang baru dilahirkan oleh Sarah.
Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya yang perlu kita sadari adalah yang pertama, waktu kita bukanlah waktunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, waktu saya bukanlah waktunya Tuhan. Ini yang perlu kita sadari as a Christian, as a believer, as a follower of Jesus, kita harus menyadari waktu Tuhan bukanlah waktunya kita. Tetapi sebaliknya, waktunya Tuhan sudah pasti akan menjadi waktunya kita. Tuhan berkata kepada Abraham, tahun depan engkau akan mengandung, istrimu akan mengandung, engkau akan melahirkan anak. Kepada Sarah Tuhan berkata. Abraham bingung. Dan hari ini saya yakin dan percaya, sama seperti firman Tuhan, hari ini aku akan menolongmu. Minggu depan aku akan menolongmu. Bulan depan aku akan menolongmu. Besok aku akan menolongmu. Dan firman Tuhan berkata, tahun depan aku akan menolongmu. Dan itu akan terjadi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang gak mungkin berdusta. Lagi saya ulangi, kalau dia berfirman, dia akan tepati firman-Nya dari genapi. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara dan saya memaksa waktu Tuhan dengan segala usaha dan daya upaya kita, itu hanya akan membuat hidup kita stres, frustasi, kecewa, depresi. Amin. Ketika saudara dan saya ingin melawan waktunya Tuhan, saya maunya sekarang, saya mau terkenal sekarang, saya mau diangkat sekarang, posisi saya, semua saya maunya sekarang, now and today. Saudara akan mengalami stres. Saudara akan kecewa. Saudara akan sedih. Saudara akan frustasi. Karena waktunya Tuhan sudah pasti waktunya kita. Waktunya kita bukan waktunya Tuhan. Jadi kita hidup suka-sukanya Tuhan, bukan mau-maunya kita. Yang setuju katakan amin. Bahkan sakit saudara, itu ada waktunya Tuhan untuk dia menjamah kita, memulihkan kita. Yang perlu saudara dan saya sadari dan ketahui adalah kuatkan iman kita, tetap percaya kepadanya, bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil. Dia pasti menolong saya, dia pasti memberkati saya, dia pasti menyelesaikan pergumulan saya, dia pasti akan mengangkat saya, Tuhan pasti akan mempromosikan saya. Karena tahun ini adalah tahun peningkatan dan kelimpahan. Yang setuju sama-sama kita katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, ketika kita mulai memaksa Tuhan, maka kita akan mengalami kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Bahkan kita akan marah kepada Tuhan. Kenapa saya tidak diberkati? Kenapa saya masih miskin? Kenapa saya belum terkenal? Kenapa karir saya seperti ini? Mengapa? Karena kita memaksa waktu kita harus terjadi saat ini. Padahal hidup tidak seperti itu. Kita hidup sesuai waktunya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi justru sebaliknya, ketika kita mulai belajar untuk tetap sabar, menanti dan menunggu waktunya Tuhan, maka kita akan dapat mengerti rencana Tuhan. Oh, ternyata benar. Tuhan punya maksud dan tujuan. Saya dipending di sini untuk Tuhan memberkati saya di sini. Saya ditahan untuk tidak dipromosikan karena Tuhan ingin mengangkat saya tepat indah pada waktunya. Ketika kita sebaliknya sabar, menanti waktunya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, kita akan menjadi orang yang dapat mengerti rencana Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sabar, saya akan dibuat mengerti tentang rencana Tuhan. Amin. Yang kedua, ketika kita sabar dalam menunggu waktunya Tuhan, bukan hanya kita mengerti rencananya Tuhan, tetapi kita dapat menjadi pribadi yang setia dan juga sabar. Kita jadi sabar, kita jadi setia. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan sertai. Pasti Tuhan angkat. Pasti dan pasti dan pasti. Karena di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Saudara akan pasti dipromosikan. Saudara pasti akan diangkat. Saudara pasti akan diberkati. Saudara dan saya pasti akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini banyak pertanyaan besarnya nih. The big question is, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Kita harus ngapain? Abraham punya waktu 1 tahun menanti waktunya Tuhan untuk menerima anak dalam kandungan Sarah.
Apa yang Abraham lakukan? Apa yang murid-murid lakukan? Menanti janji Bapa di loteng Yerusalem. Menanti kehadiran Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, yang perlu saudara dan saya lakukan ketika kita menanti menunggu waktunya Tuhan. Kapan sih Tuhan saya dipromosikan? Kapan sih saya dibuat kaya? Kapan sih saya berhasil? Kapan sih usaha saya dipromosikan? Kapan karir saya, jabatan saya dipromosikan Tuhan? Ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya harus tetap percaya akan janjinya. Artinya saudara dan saya harus tetap fokus. Gak usah miring ke kiri, gak usah miring ke kanan. Fokus dengan janjinya. Bahwa hidup saya pasti akan diberkati, bahwa hidup saya pasti akan dipromosikan, bahwa hidup saya pasti akan diangkat, hidup saya pasti akan mengalami peningkatan dan kelimpahan. Aku percaya Tuhan tidak akan berdusta, Dia akan menggenapi janjinya. Aku yakin aku pasti punya anak, suamiku pasti dipulihkan, istriku pasti dijamah, sakitku pasti disembuhkan, bisnisku pasti diberkati, hidupku pasti ditolong. Dan aku percaya, aku tetap fokus kepada janjinya. Abraham tetap fokus. Tuhan bilang tahun depan. Dan tahun depan Abraham tetap menanti. Meskipun usianya Bible mencatat sudah mencapai 100 tahun. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus dengan orang lain. Jangan fokus dengan keadaan yang sedang terjadi. Oh, dia sudah jadi petinggi bank. Oh, dia sudah jadi direktur. Oh, dia sudah jadi artis terkenal. Oh, dia sudah jadi pendeta terkenal. Oh, gereja dia sudah besar. Biarkan Tuhan bekerja dengan anugerahnya dengan orang lain. Dan izinkan Tuhan bekerja juga dengan anugerahnya untuk hidup kita. Biarkan kita menikmati buah berkat dari anugerah Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus tetap fokus menanti waktunya Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Tetap percaya, aku percaya akan janjinya. Ibrani mencatat dengan jelas ketika Tuhan berjanji, Tuhan mengikat janjinya dengan sumpah. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap fokus. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan di pagi hari ini. Sama-sama katakan dengan saya harus tetap fokus. Usaha saya pasti diberkati, karir saya pasti diangkat, usaha saya pasti disertai Tuhan, rumah tangga saya pasti diberkati, saya pasti memiliki anak, saya pasti dilepaskan dari kemandulan, saya pasti disembuhkan. Saudara fokus dengan janjinya. Apa janjinya? Bahwa Dia tidak akan meninggalkan hidup kita. Apa janjinya? Dia akan menyertai hidup kita. Apa janjinya? Dia adalah gembala yang baik yang akan memberkati kehidupan kita. Saudara tetaplah percaya akan janjinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak mengecewakan kita. Dia setia atas hidup kita. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Yang kedua, tetaplah melangkah dalam iman. Artinya kita tetap melakukan bagian kita. Dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Membuat mujizat, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Bekerja sesuai dengan waktunya. Bagian kita tetap bekerja, tetap melayani, mengurus istri, mengurus suami, mengurus anak-anak, tetap berjualan, tetap berdagang, tetap berjuang. Tetapi bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan kemurahan Tuhan, dengan kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara jangan fokus dengan orang lain. Fokuslah dengan janji Tuhan. Dan tetaplah melangkah dalam iman. Saya percaya bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan. Menggembalakan. Nanti ketika gereja sudah dibuka, pasti Tuhan akan mengirim ratusan ribuan domba-domba, jemaat-jemaat ke gereja Jesus Christ Church. Itu bagian saya. Bagian Tuhan adalah mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Bagian kita adalah tetap bekerja sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan lewat pimpinan atasan kita. Lakukan yang terbaik. Do the best buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam apapun. Lakukan saja bagian kita. Nanti indah pada waktunya Tuhan. Dia akan menjawab janjinya. Melakukan bagiannya. Memberkati kita. Mengangkat kita. Mempromosikan kita. Dan membuat kita jadi termasyur dan ternama. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan ketika kita menanti waktunya Tuhan? Yang ketiga, tutup telinga kita rapat-rapat dan hidup kita dari iming-iming murahan.
dari tawaran dunia. Oh, kamu pelayanannya gitu-gitu aja ya? Pindah deh ke gereja saya. Oh, kamu kerjanya gitu-gitu aja ya? Pindah deh ke kantor saya yang baru. Oh, usaha kamu gitu-gitu aja ya? Lakukan yang ini. Kamu terlalu jujur sih. Kamu terlalu sopan sih. Lakukan dong yang tidak jujur. Mau halal, mau haram, hajar. Yang penting kamu kaya. Buat teman-teman yang belum memiliki pasangan hidup, tunggu janjinya Tuhan. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki anak, tunggu janjinya Tuhan. Jangan mau diiming-iming telinga kita, mata kita dengan dunia. Oh, kalau kamu mau sembuh, pergi ke dukun ini aja, kamu pasti sembuh. Jangan mau. Oh, kalau kamu punya anak, berobat aja ke dukun ini. Jangan mau. Tunggu waktunya Tuhan, sabar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Hana sabar menanti waktunya Tuhan untuk meminta seorang anak yang untuk dia lahirkan dari Elkana suaminya. Elizabeth tetap menanti waktunya Tuhan, bahkan Sarah pun belajar untuk tetap fokus meskipun Sarah sempat berbuat salah. Dia kupingnya tipis gitu. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, ada banyak anak Tuhan, orang Kristen, hidupnya termakan iming-iming dunia. Padahal dia sudah dikasih visi sama Tuhan. What is vision? Vision is the picture of the future. Gambaran tentang hari-hari, minggu, bulan, dan tahun, dan masa depan yang akan terjadi atas kehidupannya. Dia udah dikasih visi yang jelas. Kamu tahunnya akan begini, 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 begini. Tapi dia ambil potong kompas. Saudara tahu Lot? Lot itu nggak fokus dengan janjinya Tuhan. Sehingga dia ingin memisahkan dirinya dengan Abraham. Dia melihat tanah yang terkutuk, tanah yang hina, tanah yang bejat. Dia melihat seperti taman Tuhan. Bayangkan, dia teriming-iming dengan keangkuhannya. Tapi Abraham dengan tenang. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Saudara, firman Tuhan berkata, Abraham tetap fokus, tidak menerima iming-iming. Dan pada akhirnya Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Saya percaya hidup adalah kasih karunia Tuhan. Saya percaya hidup adalah anugerah Tuhan. Bukan kita, tetapi Tuhan. Tetapi bagianmu dan bagianku juga ikut menentukan. Ikut menentukan. Apakah visi itu, picture of the future itu, terjadi atas hidup kita. Atau kita harus rela lewat kehilangan visi itu. Ada banyak anak Tuhan kehilangan visi. Ada banyak anak Tuhan yang harusnya tadinya jadi orang top. Orang terkemuka. Orang yang terpandang. Karena potong kompas. Akhirnya dia terkenal tapi langsung turun lagi. Saudara, sampai hari ini saya masih menunggu waktunya Tuhan. Kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan akan dinyatakan bagi hidup saya dan juga hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saya masuk inti khotbah saya pagi hari ini. Nah, ada berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Ada berkatnya loh saudara. Sama-sama katakan dengan saya. Ada berkat bagi setiap orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Yang pertama berkatnya adalah dia akan menerima segala janji Tuhan. Orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan menerima janji-janji Tuhan. Hanya orang-orang yang setia menanti waktunya Tuhan, dia akan menerima janjinya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, 120 murid termasuk Maria ibu Yesus setia menanti Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Dan ke 120 orang itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Karena mereka setia, mereka menanti, sehingga pada akhirnya mereka menerima segala janji Tuhan. Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain. Ada janji Bapa. Tapi kamu harus tinggal, tunggu di loteng Yerusalem. Jangan kemana-mana. Jangan, wah di sini aja enak, di sini enak, di sini enak. No. Waktu mereka berdoa di atas loteng Yerusalem, Roh Kudus turun atas mereka. Saudara, percayalah. Ada berkat bagi orang yang setia menanti janjinya Tuhan. Ada berkat bagi orang yang menanti waktunya Tuhan. Dia akan menerima segala janji. Sampai hari ini saya masih menanti
waktunya Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, saya akan menerima segala janji-janji Tuhan. Begitupun juga dengan saudara, tetaplah percaya, tetaplah fokus, tetaplah beriman bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan kuat seperti burung Raja Wali, terus terbang tinggi, lari tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, karena dia tahu pengharapannya, kekuatannya hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan saya amin. Orang yang menanti sabar waktunya Tuhan, dia akan menerima segala janjinya. Buat saudara yang ingin punya anak, tetaplah sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara yang ingin menerima pasangan, sabarlah menanti waktunya Tuhan. Saudara yang ingin karirnya diangkat, dipromosikan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan. Jangan paksa, jangan bypass, jangan kopas kanan kiri. Baik itu dalam pelayanan, karir, studi, jangan bypass. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan menerima hidup kita dan dia akan mencurahkan janjinya, berkatnya untuk kita nikmati. Yang kedua, berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Dia akan hidup dalam berkat Tuhan. Dia bukan hanya menerima janjinya, tetapi dia juga akan hidup dalam berkat Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya sabar menanti waktunya Tuhan, hidup saya akan dilimpahi berkat Tuhan. Amin. Sabar aja saudara. Gak usah lihat orang lain. Tapi pastor dia udah kaya. Tapi dia udah jadi petinggi. Dia jadi orang top. Dia jadi direktur. Dia sudah jadi bos. Dia sudah jadi gembala. Sabar saja. Sabar saja saudara. Amin. Orang dunia punya istilah begini. Orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar disayang Tuhan. Tapi kita tetap disayang Tuhan. Tuhan hanya ingin mau saudara melihat karya tangannya yang besar. Saudara, Daud itu orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Kira-kira Daud diurapi menjadi raja usia 13-15 tahun. Kira-kira ya. Dan dia harus menunggu 15-17 tahun untuk menjadi seorang raja. Dia nantikan saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan the end of the day, Tuhan akhirnya mengurapi Daud sebagai raja. The end of the day, Tuhan akhirnya membuat Daud hidup dalam kelimpahan. Sampai Daud berkata, siapa aku ini ya Tuhan, sampai engkau melimpahi aku dengan kemasyuran, nama baik, berkat, kemenangan, bahkan keperkasaan yang gilang gemilang yang semua raja-raja pada saat itu tidak menerimanya. Daud menerimanya, saudara. Karena Daud sabar menanti. Bahkan Yusuf juga sabar menanti waktunya Tuhan. Orang cemooh dia, orang fitnah dia, orang kasarin dia, orang rendahin hidup Yusuf. Tetapi ingat, orang yang sabar, orang yang selalu disertai oleh Roh Kudus, disertai oleh Roh Elohim. Yusuf diangkat menjadi orang yang paling tinggi di negara Mesir. Firaun menghormati Yusuf dan memberikan tahta kemuliaan bagi Yusuf. Dan yang ketiga, yang terakhir, berkat bagi orang yang sabar menanti waktunya Tuhan. Imannya akan semakin bertumbuh dewasa. Kita menjadi orang yang tidak ngiri sama orang. Lihat orang berhasil, lihat usahanya berhasil, pelayanannya berhasil, pekerjaannya diangkat Tuhan, kita nggak akan iri. Kita akan menjadi orang yang imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Dan kita akan berkata, masing-masing kita memiliki berkat dan anugerah yang berbeda-beda. Dan aku percaya berkatku dari Tuhan itu pasti digenapi dan pasti dicurahkan atas hidupku. Dan aku percaya tidak lama lagi miracle is on the way. Miracle is coming. Blessing is coming buat hidupku, buat rumah tanggaku, buat bisnisku, buat pelayananku, dan seluruh aspek kehidupanku. Aku yakin dan percaya ketika aku sabar menanti waktunya Tuhan, indah pada waktunya, hidupku diangkat Tuhan, hidupku dipelihara Tuhan, hidupku dipromosikan Tuhan, dan aku melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupanku setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya.